Shalom, berjumpa kembali dalam edisi renungan pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 bersama dengan saya Pendeta Januaria Simpan. Dan nas yang menjadi dasar bagi perenungan kita pada malam hari ini terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Zakaria pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Saat ini saya mengangkat tema yaitu berserah pada kedaulatan Allah. Hari ini saya tidak membaca secara keseluruhan, tetapi saya akan membaca satu bagian ayat saja yang terdapat dalam Zakaria pasal 4 ayatnya yang ke-6 berbunyi demikian. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kitab Zakaria pasal 1 hingga pasalnya yang ke-6, di sini berisi tentang 8 penglihatan yang Allah berikan kepada Zakaria. Dan dalam penglihatan kelima pada pasal keempat ini, Zakaria di sini melihat ada sebuah kandil yang terbuat dari emas. Secara lengkap detailnya Bapak Ibu Saudara-saudari bisa baca pada bagian ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga. Lalu di sini Zakaria menanyakan apa arti dari penglihatannya itu kepada malaikat yang berbicara dengannya. Lalu pada ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7, malaikat Tuhan menjelaskan kepada Zakaria apa yang menjadi makna dari mimpinya. Di sini disebutkan ada satu nama, yaitu Zerubabel. Lalu siapakah Zerubabel ini? Nah, saudara-saudari, untuk kita ketahui, nama Zerubabel artinya adalah lahir di Babel. Ia merupakan cucu dari Raja Yoyakin, atau juga dikenal dengan nama Yekhonya. Bapak Ibu bisa bandingkan dalam kitab 1 Tawarik pasal 3 ayat 17 hingga ayat yang ke-19. Zerubabel ini juga adalah merupakan keturunan Daud. Nabi Hagai mengidentifikasi Zerubabel sebagai kepala Yehuda setelah pembuangan. Jadi bisa dikatakan Zerubabel ini adalah wakil penguasa untuk Yudea di bawah kekuasaan Persia pada masa itu. Dalam perjuangannya, akhirnya Zerubabel berhasil membangun kembali bait Allah yang kedua. Hal itu bukan karena ia hebat, bukan karena ia perkasa, semua semata-mata hanya karena pertolongan Tuhan, yang dengan rohnya telah memampukan sehingga walau ada begitu banyak tantangan, walau begitu banyak rintangan, pada akhirnya pembangunan itu sungguh-sungguh berhasil. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sepotong kisah dalam bagian firman Tuhan hari ini mengingatkan kita betapa kita membutuhkan pertolongan Tuhan dalam setiap hal yang kita lakukan. Sekeras apapun kita bekerja, sekeras apapun kita berusaha, semua akan menjadi sia-sia bila kita kerjakan hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sebaliknya, hanya dengan melibatkan dan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus-Nya akan menolong kita, akan memampukan kita sehingga kita bisa mengalami terobosan besar di dalam kehidupan kita. Tepat seperti yang dikatakan oleh Tuhan,
dalam kitab Zakaria pada hari ini. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh-Ku. Saudara-saudari, jadi dalam setiap perjuangan, usaha, atau kerja kita, marilah kita senantiasa andalkan Tuhan di dalam semuanya itu. Firman Tuhan juga berkata dalam Amsal pasal 16 ayat 3, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Percayalah, apabila Tuhan telah bertindak dalam memberikan pertolongannya kepada umatnya, maka segalanya akan berhasil. Jadi, yang menjadi pertanyaan untuk kita renungkan pada saat ini adalah, sudahkah kita mengandalkan Roh Kudus dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita? Tuhan menolong dan senantiasa memimpin kehidupan kita. Amin. Untuk menutup renungan pada saat ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami percaya atas kedaulatan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami ingin berserah penuh dalam setiap langkah kehidupan, usaha pekerjaan, bahkan setiap hal yang kami lakukan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan, sehingga semua boleh terlaksana dengan baik oleh pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.